Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa jawab, wawu jawab, adalah amil nasib yang ke-8 dan ke-9. Fa jawab dan wawu jawab seperti biasa dia menasabkan kepada fi'il mudhari', tidak bisa dengan dirinya sendiri fa jawab atau wawu jawab, melainkan menasabkannya harus menyimpan an dengan wajib. Jadi sesungguhnya yang menasabkan itu bukan fa jawabnya atau wawu jawabnya, melainkan an-nya. Dan an yang menasabkan di sini, an yang disimpan di sini adalah an masdariyah. Apa itu an masdariyah? An yang fi'ilnya, fi'il yang dimasuki an harus ditakwil menjadi masdar. Fa'ilnya fi'il, jadi fi'il itu punya fa'il, fa'ilnya harus dijadikan mudhof ilaihnya masdar. Nah, itu keterangan-keterangan di episode yang lalu selalu saya terangkan. Ini hanya mengingatkan saja. Dan fa jawab atau wawu jawab menasabkan kepada fi'il mudhari' itu syaratnya harus jatuh sesudah kalam tolak. Yang namanya tolak menurut ulama mantiq seperti biasa ta'rifnya, huwa ma yuta'akharu wujudu maknahu an wujudi lafzi. Kalam yang jatuhnya lafaz dan makna lebih dahulu jatuhnya lafaz. Sedangkan tolak itu ada 8.
dan nafi ada satu. Tolak 8 dan nafi 1 dikumpulkan di dalam syair Murwan hawad wasal wa'rid lihadhi ini taman nawar jukada kan nafyuqad kamula. Tamanna ini yang ketujuh, tolak yang ketujuh, jadi sudah mau berakhir, yaitu tamanna mengisyarai tolak tamani, tolak tamani. Tamani ini asalnya tamanu, tamanui. Lafalnya tamani itu aslinya bacaannya harokatnya adalah tamanui. Lalu domahnya diganti kasrah. Udilat domatun nun kasrota diganti kasroh ilatil munasabah karena huruf terakhir adalah ya. Ya membutuhkan huruf harokat yang menserasikan lil munasabah, untuk menserasikan bangsani, jinisi, menyamai, yaitu harokat yang menyamai, mendekati terhadap ya adalah kasrah. Jadi tamanui diganti berbunyi tamani, itu aslinya. Harokatnya tamanui menjadi tamani. Sekali lagi fa jawab atau wawu jawab harus jatuh sesudah tolak taman. Apa itu tamani dan bagaimana keterangannya? Mari kita pelajari bersama dengan fokus, mudah-mudahan diberi kefahaman, diberi ridho, kemanfaatan oleh Allah. Amin ya Allah. Qauluhu utawi dawe Mbah Musonif As-Sabiqu kang nomor 7 iku at-tamani, dawuh at-tamani. Makanya saya terangkan, at-tamani itu aslinya adalah at-tamanun, at-tamanun. Rumahnya diganti kasrah. Apa itu tamani? Huwa utawi tamani. Apa itu tamani? Huwa utawi tamani hakikatan ing dalam hakikati, di dalam sesungguhnya, secara hakikatnya, kenyataannya. Yang namanya hakikat, keasliannya, hakikatnya, iku mahabbatun nafsi. Jadi yang namanya tamani adalah mahabbatun nafsi, demene nafsu. Nafsu bisa dimaknai keinginan, hasrat. Nafsu adalah jiwa, jadi keinginan jiwa. Nafsu bisa dikatakan diri, jadi keinginan diri.
Tamani secara hakikatnya adalah mahabbatun nafs. Kecintaannya nafsu, kecintaannya keinginan, kecintaannya hasrat, kecintaannya diri. Itu tangannya. Jadi keinginan yang menggebu, keinginan yang sangat mahabbatun nafs. Yang dimaksud mahabbatun nafsi ay mailuha, tegese condongi nafsu ila husuli syai'i, marang hasile suwiji-wiji sifat syai' al ghairil wajibi kang ora wajib, al ghairi kang liyane al wajib kang wajib. Adalah condongnya jiwa, condongnya hati, condongnya nafsu untuk menghasilkan sesuatu yang tidak wajib, menghasilkan sesuatu itu mustahilan. Podo ugo mustahil. Mustahil itu tidak mungkin, muhal. Perkara yang tidak mungkin. Mustahilan iku mustahil karena apa syai' au mungkinan utawa perkara sing mungkin au mungkinan. Jadi sesuatu di sini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sama juga mustahilan, sama juga hal yang tidak mungkin terjadi, atau mungkinan. Mungkinan itu mungkin bisa jadi, mungkinan bisa jadi. Mungkin sifatnya mungkin ghaira mutaraqqabil husul, ghaira mutaraqqabil husul, mutaraqqibun. Mutaraqqib itu adalah menanti atau menunggu. Ghaira mutaraqqab dibuat majhul, yang tidak mungkin, yang tidak bisa ditunggu-tunggu hasilnya. Ghaira mutaraqqabil husuli, kang ora iso dinteni hasil. Kalau begitu wa ta'alluquhu utawi gumantunge tamani, gumantung bil mustahili, mustahilan kelawan perkara sing mustahil, perkara sing tidak mungkin terjadi, iku aksaru luwe akeh. Jadi walamma kana semangsane ana apa al-ghalibu perkara kang kaprah. Apa sing kaprah? Sing umum. Apa? Isim fa'il ngamalnya seperti fi'ilnya. Nah, isim fa'il ini, setiap isim fa'il pasti punya fa'il. Kadang ngamalnya fi'il itu sama dengan fi'ilnya. Walamma kana semangsane ana apa al-ghalibu isim fa'il kang umum, walamma kana semangsane ana apa al-ghalibu kang umum apa anaman temen satune wong malah kang condong apa nafsuhu, nafsune man, keinginane man, hasratnya man, condong atine man ila husuli syai'in,
marang hasile suwi-wiji. Anaman malat, orang yang condong hatinya untuk menghasilkan sesuatu, yaiku yatrubu mulih sapa man husulahu ing hasil. Yen mengkono kepejabe syarat lama kanal khaliq qalu mongko padha ngendika sapa Nahriyun. Ngendika nang di fitamani ing dalem masalah tamani. Apa ngendikane? Ngendikane apa? Ai huwa utawi ai huwa. Ai huwa utawi sing jenenge tamani iku tolabu ma la toma fihi au ma fihi usr. Iku tolabu ma murih suwiji-wiji, murih barang. Murih perkara, murih barang. Sile mala toma akang ora ana pengarep-arep iku maujudun maujud. Ora maujud nang di fihi ing dalem. Auma ai autolabuma utawa murih barang sile mafihi kang iku tetep ing dalem mak usrun utawi angel. Itu namanya tamani. Saya ulangi. Jadi tolak yang ketujuh adalah tamani. Nah, tamani itu bacaannya aslinya di dalam asalnya adalah at-tamannuy. Lalu domanya diganti kasroh karena itu lil mujanasah terhadapnya. Sudah, kita fokus kepada tamani. Yang namanya tamani itu apa sih? Tamani itu ya orang yang suka menghayal, berharap yang tidak mungkin, mencari perkara, menginginkan, mencari perkara yang mustahil atau yang susah. Itu namanya tamani. Mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau mengharapkan sesuatu yang sulit terjadi. Pendek katanya begitu. Saya ulangi, yang namanya tamani adalah menginginkan sesuatu, mencari sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau susah terjadi. Nah, ini keterangan. Huwa tamani hakikatan mahabbatun nafsi. Mencari perkara yang tidak mungkin. Nah, menginginkan perkara yang tidak mungkin. Namanya menginginkan adalah secara hakikatnya adalah mahabbatun nafsi. Cintanya hawa nafsu atau cintanya senangnya jiwa, senangnya diri. Loh, senang nafsu itu bagaimana? Senangnya nafsu, senangnya diri itu bagaimana? Ai mailuha ila husuli syai'in al ghairil wajib. Yaitu condongnya nafsu terhadap sesuatu yang tidak wajib. Sesuatu yang tidak wajib. Mustahilan kana au mungkin. Baik itu mustahil. Mustahil adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Au mungkinan atau bisa jadi tapi dia sulit. Nah, mungkin di sini khairu mutaraqqabil husuli. Kang ora iso ditunggu hasilnya.
kan tidak bisa ditunggu, dinteni kenyataan hasilnya. Nah, di antara dua mungkin dan mustahil, yang namanya tamani wa ta'alluquhu bil mustahil iku aksa. Di perihal tamani ini, yang namanya mustahil, tamani mengharapkan sesuatu yang mustahil, ta'alluquhu aksa. Nah, itu ta'alluqnya itu lebih banyak orang mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin, mustahil. Kesimpulannya, walamma kana al-ghalibu anna man malat nafsuhu ila husuli syai'in yatlubu husula qad. Suatu yang namanya umumnya kebanyakannya kebanyakan anaman malak nafsuhu ila husuli syai'in, seseorang yang nafsunya, keinginannya, hasratnya terhadap menghasilkan sesuatu, itu pasti dia akan mencari sesuatu itu. Walamma kana, maka ulama alinahu mengatakan hal yang seperti itu, anaman malak nafsu ila husuli syai' yatlubu husulan. Para ulama alinahu mengatakan orang yang seperti itu dikategorikan menjadi seperti apa, yaitu berarti disimpulkan oleh para ulama yang namanya tamani itu didefinisikan, itu ditarifkan, itu dihak qalabu ma la tama'a fihi au ma fihi us. Huwa utawi sing jenenge tamani itu tolabu ma, mencari barang, golek barang, menuntut barang. La tama'a kang ora iso diarep-arep fihi ing dalem. Ndak mungkin bisa diharap-harap. Artinya malatoma fihi itu memberi isyarah bahwasanya mustahil. Kalau tidak malatoma fihi, ya ma fihi usul. Atau auma utawa barang fihi kang iku ing dalem ai autolabuma, atau mencari barang yang mana barang itu sulit untuk didapat. Fihi kang iku tetep ing dalem usrun mutabi'an. Ini ada dua contoh. Yang pertama, ini yang mustahil. Ini yang mustahil, yang tidak mungkin. Contoh yang kedua, ini adalah yang usrun, sulit, angel. Contohnya, ini di dalam syair. Bismillahirrahmanirrahim. Alalai tasyababa ya'udu yauman fa'ukhbirahu bima fa'alal masyiku. Ala, eling-eling. Laita, menawa apa asyababa, sifat anom, sifat muda, menjadi muda.
Menawa-menawa iku yaudu balik apa asyabab. Balik yauman ing dalem suci dina. Yen mengkono kepriye jawabe tolak tamani fa'uh biro mongko bakal mongko sebabe bakal ngabarake sapa ingsun hu ing syabab sun habarake bima kelawan habar silema fa'ala kang agawe ing ma sapa al-masyidu wong ano Allah ditambah ingatlah laita ini adalah min akhwati inna wa anna walakinna walaita wala'ala laita itu saudaranya inna minan nawaqisi yaitu inna naqis dikatakan inna naqis karena dia adalah nawasih yang merusak. Asalnya terkib mubtada khabar, terus ada amil pengrusak namanya inna. Pengrusaknya yang asalnya rofa mubtada mestinya rofa menjadi nasab. Jadi kebalikan dari kana. Kalau kana tarfa'ul isma, kalau dia tansibul ism. Kalau kana yang dirusak khobarnya, kalau inna yang dirofa mubtadanya. Nah, mubtadanya menjadi isimnya inna. Laita saudaranya inna, maka laita punya pengamalan sama seperti pengamalannya inna, yakni tansibul isma wa tarfa'ul khobar. As-sababu menjadi isimnya laita, maka dia menjadi nasabnya ditandai memakai fathah karena isim mufrad. Laita ini mempunyai pengamalan tansibul isma wa tarful khobar, punya makna lid tamani, punya makna tamani. Nah, keterangannya tamani adalah huwa tolabu mala to ma'afihi au ma'afihi usul, mencari perkara yang mustahil adanya atau yang sulit adanya. Seorang penyair mengatakan laitas syababa, barangkali menawa asyababa, sifat muda kembali menjadi muda. Sifat muda iku yaudu balik apa asyabab yauman ing dalam suci. Seorang penyair yang tua, seseorang yang sudah tua, terus dia berkhayal barangkali aku menjadi muda kembali pada suatu hari. Barangkali pada suatu hari aku akan kembali muda. Ini adalah tamanni. Ini adalah tolabu mala to maafi. Sesuatu yang tidak mengharapkan, mencari sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Laita syababa ya'udu yauman. Barangkali aku menjadi muda lagi. Lafal ya'udu
Ini ajalnya as-sababu utawi sifat nom iku ya'ud. Khobar daripada lafaz as-sabab sekarang menjadi khobarnya laita. Karena dimasuki laita, maka as-sabab menjadi isimnya laita, ya'udu menjadi khobarnya laita. Yauman adalah dorfian. Dorof adalah mahalnya nasab. Wasmu zamanil mansubu bitakdiri fi, isim yang menunjukkan makna waktu yang memperkirakan makna huruf jarfi dikatakan dorof. Nasab yauman, wailalaitan, wabukrotan, wasakharan, dan seterusnya. Yauman ini adalah dorof. Sesudah sampean faham, ini namanya tamani, tolak. Laita syababa ya'udu yauman. Ini adalah huwa ma yuta'akhir wujudu ma'nahu an wujudi lafzi. Lafaznya jatuh dulu, perkara tidak mungkinnya atau kejadiannya baru terjadi. Itu namanya tolak. Dan tolaknya adalah keinginannya adalah tolak tamani. Tamani adalah tolak yang tidak mungkin terjadi. Tolabu mala toma'afi. Jadi inti daripada keterangan ini semua adalah tolabu mala toma'afihi au mafihi usrun. Ini hak. Jadi kalau ditanya, Mas, apa tarifnya, apa definisinya, apa yang dinamakan tamani? Jawabannya adalah huwa tolabu mala toma'afihi au mafihi usrun. Adapun ini semua adalah menjabarkan hakikatnya yang namanya tamani itu loh begini. Tapi tarifnya hanya ini. Yang namanya tamani adalah huwa tolabu mala fihi, huwa tolabu mala toma'a fihi au ma fihi usrun. Yen mengkono kabeh jawabe tolak tamani. Fa'ukhbiro, kalau memang sifat muda ini akan kembali pada suatu hari, maka aku akan bercerita bima fa'alal masyib, tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang muda. Fa'ukhbiro, asalnya biru. Biru. Biru fi'il, fa'il, maf'ul. Akhbaro yukhbiru, waqi' mutakalim wahidnya berbunyi ukhbir. Yukhbiru, yukhbironi, yukhbiruna, tukhbiru, tukhbironi, yukhbirna, tukhbiru, tukhbironi, tukhbiruna, tukhbirina, tukhbironi, tukhbirna, ukhbiru, nukhbiru. Waqi' mutakalim. Fa'ilnya ana, sapa insun. Khobaro dimuta'adikan dengan hamzah, maka harus muta'adi, fi'il lazim dimuta'adikan, maka menjadi muta'adi. Muta'adi itu fi'il yang perjalanannya hingga maf'ul bih wal fi'lul ladzi yata'adda minal fi'li ilal maf'uli. Jadi kalau saya ngaji ya sebisa mungkin harus saya jelaskan semua. Ukhbiruhu,
lalu dinasobkan oleh fa. Namanya fa jawab. Nah, nasabnya ditandai memakai fathah berbunyi fa'uh biroh. Sesungguhnya yang menasabkan adalah an. Jadi fa'an birohu. Dan an ini wajib disimpan. Annya namanya an masdariyah. Saya tidak menerangkan di situ karena sudah berulang-ulang. Nah, yang masih saya ingatkan fa di sini adalah fa sababiyah. Dengan adanya fa sababiyah, waqi'atun yang jatuh, yang bertempat fi jawabi tolabin tamani. Fa jawab, fa sababiyah yang jatuh di tempatnya tolab tamani, maka cara mengasih makna adalah fa'uh biro, mongko sebabe. Mongko karena fa jawab, mongko karena fa jawab. Wal jawabu lan kaping 8 amil nasib jawab, jawab bil fa'i kelawan fa wal wawi lan jawab kelawan wawu, lan kaping 9 jawab kelawan wawu. Jadi fa di sini adalah amil nasib, fa-nya fa jawab. Kenapa dikatakan fa jawab? Karena dia jatuh sesudah tolak tamani. Jatuh untuk menjawab tolak tamani. Barangkali aku menjadi muda pada suatu hari, maka karena fa ini adalah menjawab daripada ala laitas syababa yaudu. Dikatakan sebab ala laitas syababa yaudu yauman. Jadi kalau aku jadi muda, disebabkan aku menjadi muda, disebabkan barangkali sebab menjadi muda, nah, itu namanya musabab. Fa'uh biro, maka sebabnya. Jadi laita syababa ya'udu yauman itu musabab, dan fa'nya adalah fa' sebab. Sehingga dikatakan fa'uh birohu adalah fa' sababiyah dan fa' jawab. Sehingga kalau ngasih mana fa'uh biro mongko sebabe, mongko adalah jawab, sebabe adalah sababiyah. Fa'uh birohu, maka aku akan mengkabarkan sifat muda bima fa'alal masyibu, tentang apa yang dikerjakan oleh orang-orang muda. Kan nggak mungkin orang tua kembali muda. Nah, itu namanya tamani yang mustahil. Sekarang tamani yang tadi ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'ala masyibu adalah tolabu ma la tama'a fi, mengharapkan perkara yang tidak mungkin, mustahil. Au ma fihi usrun, atau tolabu ma fihi usrun. Au ma fihi usrun ay au tolabu ma fihi usrun, atau mencari perkara yang sulit terjadi.
sulit. Tapi mungkin, dia mungkin, tapi sulit. Yang namanya sulit itu ya wangel. Gitu deh. Contohnya, laitali qintaran minadz zahabi fa hujja minhu aw hujja minhu. Laita menawa-menawa menawa iku li kadu ingsun apa kintaron gedung bayane gedung min bayani ya bayane gedung minat zahab nyatane mas yen mengkono kepriye jawab tolak tamani fa hujja mongko sebab haji sapa ingsun minhu sangka kintar awa hujja utawa mongko sartane haji sapa ingsun minhu saking kintar. Laita seperti keterangannya Laita di atas adalah saudaranya Ina yang punya pengamalan tansibul isma wa tarfal khoda. Ada terkait li kintarun aslinya. Khobar muqaddam mubtada muakhir li kintarun. Lalu dimasuki Laita yang pengamalannya tansibul isma, yakni mubtada'nya sekarang dijadikan isimnya Laita, berarti menjadi nasab karena punya pengamalan tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Laita menawa ku kainun tetep lika duingsun li jadi khobarnya Laita kintoran isimnya Laita. Barangkali aku punya gedung, punya rumah. Nah, rumah ini minat zahab, dari emas. Gila. Apa tidak mungkin? Mungkin. Misalkan Raja Brunei Darussalam atau Raja Arab Saudi kalau bikin rumah orang mobil aja emas, nah dia bikin gudang yang dari emas. Mungkin terjadi, tapi untuk yang level-level yang lain, wah sulit terjadi. Maka jangankan bikin rumah emas, gedung dari emas. Orang pengen punya cincin untuk istri, anak 1 gram, 2 gram, 3 gram setengah mati. Ya, apalagi beras mahal, apa-apa mahal, lah kok beli emas. Apalagi bikin rumah dari emas. Apa mustahil? Tidak. Kalau tua menjadi muda kembali itu mustahil. Tapi kalau mempunyai rumah gedung dari emas mungkin. Tapi sulit dan teramat sulit. Maka dikatakan tolabu ma fihi usrun au ma fihi usrun. Au tolabu ma, atau menghendaki barang, mencari barang, fi kan iku tetap yang dalam ma'usun angel sulit itu terjadi. Itu namanya laitali kintaron minat zahab. Itu namanya tolak. Tolak itu mencari, ya, man takharu wujudu manahu an wujudi lafzi.
Dan tolaknya adalah tamaninya adalah yang sulit, tapi bukan yang mustahil. Jawab laitali kintaron minadzahab. Jawab tolak tamani fa'ahujja. Mongko sebabe haji sapa ingsun. Maka aku akan haji. Kalau sudah punya rumah seperti itu, maka aku akan haji. Haji minhu dari kintar. Nah, fa-nya adalah fa jawab, fa-nya adalah sababiyah seperti keterangan tadi. Fa jawab karena menjawab daripada tolak. Laitali kintaron minat. Sababiyah karena fa-nya menjadi fa sebab aku berangkat haji. Musababnya adalah kalau rumahku sudah menjadi rumah dari emas. Nah, maka fa-nya fa sababiyah. Sehingga kasih maknanya ya sababiyah, ya jawab mongko sebabnya. Fahuja seperti biasa nasabnya adalah dengan fa jawab, tapi hakikinya yang menasobkan adalah an. Annya mana? Disimpan. Disimpannya dengan apa? Seperti apa? Disimpannya dengan wajib. Awahuja adatul atfi perabot ataf. Wawunya adalah wawu jawab dan wawunya bukan wawu sebab tapi wawu ma'iyah. Wawunya adalah wawu ma'iyah sehingga kasih mananya utawa mongko sartane. Wawunya adalah wawu ma'iyah seperti keterangan-keterangan yang terdahulu untuk menerangkan wawu ma'iyah. Jadi itu saya fokus waktu yang sedikit fokus menerangkan taman. Inilah tolak tamani, mudah-mudahan manfaat. Besok tinggal taroji. Sesudah taroji adalah fa jawab, wawu jawab jatuh. Sesudah nafi lalu ambil jazm kalau diberi waktu sama Allah. Kalau sampai ngaji ya saya ngaji. Kalau sampai sudah nggak ngaji ya saya nggak ngaji. Semangat sampai ngaji, saya ngaji mudah-mudahan dapat ridhonya Allah. Nah, syukur-syukur di subscribe. Akhirul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.